Halo gengs, gue Imam dan hari ini kita bakalan ngerjain proyekan baru dari customer. So buat yang belum tahu, sekarang gue ada terima jasa restorasi modif. Tapi tenang, gak cuma Ninja, motor lain juga boleh. Kalau kalian berminat boleh komen aja di bawah atau DM langsung di Instagram. Jadi untuk proyekan kali ini si owner itu ngirim Ninja RR All yang SI ya, ini special edition. Sebenarnya requestannya nggak banyak untuk motor ini, cuma pengen dibenahin aja biar lebih rapi, terutama sih di bagian bodi mau ganti warna. Tapi tetap hijau, cuma hijaunya itu lebih ke apple green gitu, biar lebih fresh katanya. Terus untuk perintilan-perintilannya, detail-detailnya itu mau dibalikin lagi ke standar. Mungkin contohnya baut-baut bodi full mau diganti lagi, terus baut mesin, selang radiator dan lain-lain sebagainya kita bakalan benahin. Dan untuk part-part karbonnya juga mau dipasang yang senada, karena di airscope ini pakai yang twill blue gitu. Terus yang di belakang pakai forged karbon. Nah ini bakalan kita pasang yang senada, yang motifnya sama biar lebih clean lagi. Terus paling kayak visor, terus di bagian kokpit kita standarin lagi biar lebih rapi dan kesan all-nya itu dapat untuk motor ini. Terus si ownernya mungkin bakalan ganti warna velg juga, kalau nggak hitam mungkin putih. Dan di video kali ini gue bakalan ngeliatin aja kondisi awal ketika motornya gue terima. Ini untuk bodi bawah atau fairing bawahnya ini tuh sebenarnya ada, cuma karena harus di repair jadi nggak dipasang. Jadi di bawahnya dalam keadaan trondol seperti ini untuk di bagian bawahnya. So sebenarnya motor ini tuh udah cukup clean ya, apalagi di bodinya ini masih lumayan bagus. Tapi karena ingin ganti konsep, jadi si ownernya tuh mau ngerubah motornya tuh biar lebih clean gitu. Jadi mungkin step pertama kita bakalan turunin semua, kita copotin bodi, mesinnya kita bersihin, intinya frame-framenya kita rapin semua. Habis itu kita lanjut ke proses repaint dan perakitan. So ikutin terus untuk video proyekan Ninja RR All SI ini. Oke, untuk bodi dan bannya udah kita lepas, dan ini belum selesai ya karena kita harus turunin mesinnya. Dan di proyekan kali ini karena framenya ini nggak bakalan di repaint, masih dipertahanin warna asli, kita bakalan bersih-bersihin aja sebisa mungkin untuk di bagian frame dan mesinnya ini. Ini masih banyak banget sih yang harus kita lepas. Sok depannya harus kita lepas karena itu mau di powder coat juga. Armnya mau di powder coat, ini spakbornya belum gue lepas juga, nanti sekalian kalau udah dikuras. Tapi sebelum gue kerjain ini, gue mau rapin dulu area kerja ini karena ada banyak banget parts dan tools yang berserakan, ada baut-baut. Untuk body-bodinya ini gue pisahin di sebelah sana. Body-body, ini ada tangki, knalpot dan bannya di sebelah sini. So ya, kita lanjutin setelah gue rapin di area kerja ini. Nah untuk mesinnya udah berhasil kita turunin dan hasilnya kurang lebih seperti ini setelah kita pisah-pisahin ya. Jadi step selanjutnya setelah kita pisah seperti ini bakalan kita bersihin satu-satu ya, terutama di bagian mesin dan frame ini. Karena nggak di repaint jadi harus dibuat bersih lagi, dicuci. Dan untuk part-part ini yang masih kondisinya oke itu nggak bakalan diganti yang baru. Si ownernya minta dipasang kembali aja, cuma dibersihin. So ya, hasilnya seperti ini untuk proses pembongkaran. Dan yap, setelah gua bersihin semua kita bakalan lanjut lagi untuk perakitan ulang ke framenya. Step selanjutnya, karena kebetulan beberapa partnya udah selesai di powder coat, di sini ada arm, setir dan shocknya juga udah dibenerin ya.
Jadi shocknya itu isiannya diganti, termasuk asnya semua baru, ori Kawasaki. Dan untuk velg juga udah di powder coat. Gue putusin buat dirakit dulu ke framenya. Habis itu baru kita lanjutin buat ngerapihin si framenya, karena beberapa di kabel bodi ini tuh harus dirapiin ulang. Ada beberapa yang udah dirakit. Jadi kita bakalan buat lebih clean aja untuk di bagian framenya. Oke, jadi tadi videonya agak kepotong karena memori gue penuh dan hasilnya kurang lebih seperti ini setelah kita pasang arm, shock depan dan velgnya. Ini juga stangnya tadi udah gue pasang. Hasilnya kurang lebih seperti ini untuk yang udah di powder coat. Nah, untuk step selanjutnya gue bakalan rapin di bagian frame. Gue mau bersihin dulu, terus kita rapin kabel bodinya. Dan gue mau ngukur juga baut-bautnya karena ada beberapa baut itu yang udah jelek dan ukurannya juga kurang pas ya. So ya, kita lanjut aja ke step selanjutnya. Oke, jadi sekarang gua mau lanjutin lagi updatean proyekan motor dari customer ini, dan gua lupa ini minggu keberapa. Dan hasilnya itu sekarang kurang lebih seperti ini. Velgnya udah hitam depan belakang, terus armnya udah gold, udah kepasang rapi, shocknya juga udah baru. Ini pakai rated GP kayak di proyekan RR gua. Terus karbonnya semua udah kepasang, bagian spakbor juga udah kepasang. Ini masih bawaan yang kemarin ya, tapi minta dibersihin aja, dirapihin. Terus untuk preload juga ganti baru, fuel capnya juga kita ganti, punya WR3. Ini ada bracket WR3 juga. Terus untuk detail-detailnya paling baut-bautnya ya, kita ganti stainless yang baru. Underbone-nya kita rapihin, ya kurang lebih seperti ini ya. Ini walaupun belum selesai tapi udah lumayan untuk progresnya sampai di sini. Ini sebenarnya masih ada PR ya, terutama di bagian kabel bodinya. Ini karena udah ubahan, itu harus kita rapin lagi dan banyak yang putus. Jadi harus hati-hati untuk si kabel bodinya. Oh ya, gue suka dengan tutup ventilnya ini punya WR3. Ini lucu juga ya bentuknya ke samping. Jadi mungkin gue mau pasang juga di proyekan RR nanti. Paling itu aja sih untuk updatean yang sekarang ya. Itu gue lupa juga tag video terakhirnya itu kapan. Tahu-tahu sekarang udah selesai gue rakit seperti ini. Dan hasilnya menurut gua ini lebih sangar ya, karena velgnya itu hitam, nggak warna orange lagi. Terus kaki-kakinya, armnya, shock depan udah gold. Kita bakalan lihat di sisi kanannya. Nah, untuk bagian kanan itu seperti ini. Braking sistemnya masih sama, yang atas pakai mesin aksial, yang bawah pakai 4 piston. Terus ini kita rapin lagi baut-bautnya, kita ganti yang baru. Selang-selang radiator kita pakai yang baru juga, punya Kawasaki yang original. Terus di bagian belakang juga masih sama. Untuk kalipernya pakai Nissin 2P. Terus ini masih bawaan RR. Talinya juga, tali remnya masih yang kemarin, cuma kita jalur ulang karena kemarin itu masuknya ke dalam sana. Terus apa lagi ya, nggak ada sih untuk di bagian sini. Paling cuma refresh tipis-tipis saja. Jadi setelah gue rapihin kabelnya, gue bakal lanjutin lagi buat cuci si mesinnya. Ini masih agak kusam ya, belum terlalu bersih, tapi udah better kebanding video sebelumnya. Itu kotor banget, banyak kerak oli. So untuk video updateannya gue bakal lanjutin lagi setelah gue rapihin kabel bodi dan proses pemasangan bodi barunya ya, yang warna hijau. Jadi stay tune aja.
kita bakalan update terus untuk proyekan customer ini. Akhirnya kelar juga proyekan dari customer dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi gimana menurut kalian, bagusan yang sebelumnya atau yang sekarang? Kalau gue pribadi menilai yang sekarang ini tuh jauh lebih clean ya, karena emang konsepnya mau dibuat seperti itu sama si ownernya. Dan di sini belum dipasangin stiker, jadi si ownernya itu minta dipolosin aja dulu, nanti dia yang beli sendiri untuk strippingnya. Jadi gue nggak tahu nanti stripping itu seperti apa. Yang penting hasilnya kurang lebih seperti ini setelah gua kerjakan. Ya udah lumayan rapi dari yang sebelumnya. Ini belum dicopot ya. Nanti pas ownernya aja yang copot. Takut visornya itu ada baret. Nah, jadi dari sisi depan seperti ini. Clean banget ya. Ini sebenarnya mirip warna motor gua aslinya. Hijau seperti ini. Tapi gua rubah jadi silver. Dan dari belakang looksnya seperti ini. Nah, ini yang karbon-karbon kemarin udah beres juga dipasang. Jadi setelah ini gua mau panasin dulu motornya sebelum diambil sama si ownernya. Dan mungkin sekian dulu untuk proyekan customer kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, boleh kasih like dan subscribe-nya. Thank you yang udah nonton. Bye!